Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah rancangan percobaan. Pada semester ini saya mengajar rancangan percobaan setelah ujian tengah semester. Nah, di bab hari ini kita akan membahas terkait regresi dan korelasi. Nah, regresi itu apa? Jadi regresi ini merupakan hubungan antara dua variabel yang saling berhubungan, yang mana analisa regresi ini biasanya akan berkorelasi atau tidaknya suatu variabel, yang mana regresi ini untuk mengetahui suatu prediksi dari data yang sudah kita analisa. Sedangkan analisa korelasi bertujuan adalah untuk mengetahui eratnya suatu hubungan antara dua variabel. Semakin erat hubungannya, maka semakin yakin bahwa suatu variabel itu saling berhubungan antara satu sama lain, atau yang kita sebut sebab akibat. Analisa regresi dan korelasi didasarkan atas hubungan yang terjadi antara dua variabel atau lebih, atau istilahnya dalam statistik, kalau dua variabel itu misalnya variabel X dan Y, itu namanya simple regresi. Sedangkan kalau dua variabel lebih, bisa 3, 4 atau dan seterusnya, itu biasanya menggunakan regresi multi berganda atau multiple. Nah, variabel yang digunakan dalam suatu peramalan itu disebut dengan variabel bebas, atau istilahnya adalah X. X ini bisa lebih dari satu, jadi bisa lebih dari satu. Sedangkan variabel yang diramalkan atau yang diprediksi, diramalkan maksudnya diprediksi, atau istilahnya adalah variabel Y, ini adalah variabel respon. Kalau di statistik biasanya maksudnya di dependent. Nah, yang mana ini variabel dependent ini terdiri dari satu variabel, tidak boleh lebih, karena ini adalah Y. Nah, sedangkan diagram tebar atau scatter plot ini merupakan diagram dengan memakai garis koordinat dengan sumbu X dan koordinat Y. Jadi ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya, yang mana tiap titik-titik ini mewakili suatu variabel. Nah, hubungan antara variabel dapat berubah garis lurusnya atau linier, garis lengkung atau kurva linier. Contohnya garis lengkung itu bisa kuadratik, itu masuk regresi juga, atau tidak terlihat pola tertentu atau tidak pola tertentu. Nah, dapat berupa garis regresi positif maupun negatif. Nah, di sebelah kanan ini ada linier positif, jadi grafiknya naik ke atas. Sedangkan linier negatif ini adalah menurun. Nah, kekuatan hubungan suatu variabel ini bisa kita lihat berdasarkan kekuatan-kekuatan variabel yang saling berhubungan, yang mana bisa kita identifikasi dengan cara menghitung koefisien korelasi. Nah, atau istilahnya R. Nah, atau R persen biasanya kita menggunakan kalau di SPSS, kita bisa menganalisa hubungan korelasi menggunakan persen. Nah, koefisien korelasi ini nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Jadi tidak lebih dari 1 ke atas. Di sini ada keterangan bahwa koefisien korelasi kalau dia sama dengan 0, maka tidak ada hubungannya. Kalau 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali. Sedangkan kalau nilainya sama dengan 1, berarti hubungannya secara linear itu sangat sempurna. Nah, nilai koefisien korelasi 0 sampai 1 bila mendekati 1. Jadi koefisien jika nilainya mendekati 1, maka semakin kuat hubungannya. Bila mendekati 0, maka semakin lemah hubungannya. Bisa dilihat dari sini, tabel ini wajib diketahui bagi semua mahasiswa untuk melihat suatu grafik dia koefisien korelasinya kuat atau tidak. Karena setiap grafik kita harus tahu koefisien korelasinya berdasarkan tabel ini. Misalnya di sini ada 0 sampai 0,19. Ini hubungannya sangat rendah. Sedangkan 0,8 sampai 1 hubungannya sangat kuat.
Nah, rumus koefisien korelasi ini bisa dilihat berdasarkan persamaan persen, yaitu R sama dengan X dikali jumlah X Y dikurangi jumlah X dikali jumlah Y. Kemudian kita bagi dan kita akarkan N kali X kuadrat sama dengan jumlah X dikuadratkan, ini jumlah X dikuadratkan, dikali N kali Y kuadrat, Y jumlah Y kuadrat, dikurangi jumlah Y dikuadratkan, dengan keterangan N ini adalah jumlah sampelnya, sedangkan E ini adalah titik koordinat X, sedangkan Y titik koordinat Y. Di sini ada beberapa contoh korelasi antara hubungan level pendidikan dengan gaji. Nah, bagaimana yang mana X-nya ini adalah pendidikan edukasi, sedangkan Y ini adalah income. Dan ini adalah gambar scatter plot. Bagaimana sih caranya kita membuat gambar scatter plot ini? Jadi setiap mahasiswa harus bisa membuat grafik scatter plot. Nah, salah satunya di sini akan saya ajarkan bagaimana membuat scatter plot. Nah, di sini ini ada data. Ini ada data yang sudah saya dapatkan berdasarkan PPT tadi, berdasarkan nilai ini. Kita masukkan di Excel, kita ketik seperti ini. Kemudian untuk membuat scatter plot, ini tinggal kita blok seperti ini. Tinggal kita blok, kemudian kita insert. Saya ulangi, ini kita blok, kemudian kita di Excel kita insert, kemudian cari di sini tabir yang banyak titiknya. Kalau kita lihat di sini insert scatter plot, kita klik sini, kemudian kita cari ke titik-titiknya. Bisa menggunakan garis atau bisa menggunakan garis seperti ini, tergantung dari kita, kesukaan kita. Tetapi pada saat kita lihat di sini di PPT, scatter plotnya seperti ini. Ini adalah scatter plotnya. Ini cara membuatnya. Jadi saya ulang lagi bahwa data yang sudah kita ketik di Excel kita blok, kemudian kita insert, kemudian kita masukkan di sini, kita klik scatter plot sesuai dengan yang kita cari seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke PPT. Jadi ini sudah bisa kita buat scatter plotnya, caranya sangat gampang. Nah, korelasi antara jumlah uang yang beredar dengan inflasi. Ini kita buat, ada data, kemudian kita buat scatter plot. Caranya seperti yang barusan kita jelaskan, dijelaskan. Ini salah satu grafik scatter plot. Ini juga sama. Misalnya sini ada korelasi antara jumlah uang yang beredar dengan inflasi. Ini salah, ini korelasi antara jumlah sapi terhadap produksi susu. Nah, ini ada contoh mencari koefisien korelasi. Di sini ada data. Ini di sini ada data. Ada data bahwa HDL dan asam lemak. Jadi HDL dan asam lemak ini data-datanya. Nah, di sini untuk mencari koefisien korelasi pada rumus tadi adalah jumlah XY, berarti XY ini kita kalikan. Jadi 12,7 dikali 42,2 didapatkan seperti ini. Ini semua sama, kemudian kita jumlahkan. Sedangkan X kuadrat ini adalah data dari sini, 12,7 dikuadratkan hasilnya seperti ini. Sedangkan Y kuadrat ini juga sama, 42,2 kita kuadratkan hasilnya seperti ini, kemudian kita jumlahkan. Nah, dari kita mencari secara manual bisa menggunakan Excel, kemudian kita masukkan nilai tersebut. N ini adalah jumlah sampel, ini adalah jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya ada 7, kemudian dikali X kuadrat, jumlah X kuadrat dikalikan jumlah X kuadrat yang sini.
dan seterusnya dikurangi jumlah X, berarti jumlah X adalah ini. Nah, kalau di Excel kita bisa mencarinya seperti ini jumlah. Kalau di Excel kita bisa mencari seperti ini kita kalikan sama, kemudian kita jumlahkan dan kita cari, kita masukkan angka-angka. Oke, jadi setelah kita cari di Excel, baru kita masukkan ya persamaan tadi ke sini, yang tadi di Excel tadi. Kemudian kita dapatkan R atau koefisien korelasinya itu sekitar 0,768. Jadi 0,768 ini kita lihat bagaimana sih hubungannya. Nah, ini bisa kita lihat di tabel tadi. 0,7 ini bisa kita lihat di tabel, berarti 0,7 ini berarti hubungan antara dua variabel itu hubungannya kuat. Jadi hubungannya kuat. Jadi ini adalah acuan dalam melihat koefisien korelasi. Oke, selanjutnya setelah kita cari, nah bagaimana sih tekniknya kita membuat diagram sketcher dari data ini. Nah, kita kembali lagi nanti ke Excel, kita mencari sketchernya seperti ini. Nah, bagaimana kita mendapatkan grafik ini? Nah, cara untuk mendapatkan grafik ini kita bisa mencarinya di Excel dengan cara seperti sebelumnya. Jadi kita cari di Excel data yang tadi. Ini data yang sudah kita masukkan, kita cari di Excel. Kita tinggal blok aja ke sini sampai ke jumlah n, sampai ke 7. Jadi ini tidak kita masukkan karena yang kita cari grafiknya adalah data yang kita input, yaitu jumlah data ada 7, berarti ke 7 ini yang kita buat sketchernya. Nah, salah satunya memasukkan atau mencari diagram sketchernya, kita masukkan di insert, kemudian di sketcher sini, kemudian klik ini, nanti akan ketemu grafik sketchernya. Nah, kita ini grafik sketchernya. Kalau bisa ini saya besarkan sebentar, sini saya besarkan. Nah, ini kita rubah karena di sini X nya ini minimal angkanya 11, kita buat di X nya ini 10. Ini sudah ketemu kelihatan titik-titik biar datanya bagus. Ini kita double klik aja seperti ini, kita double klik. Ini maksimalnya ini 0, berarti ini 0, ini 0, maksimalnya 25, berarti kita minimalkan sekitar 10 seperti ini. Nah, nanti akan grafiknya seperti ini namanya sketcher. Kemudian kita menambahkan garisnya ini positif naik atau negatif menurun. Kita klik ujung plus, kita ulang ya, kita klik ujung plus ke sini, kemudian kita klik trend line. Secara otomatis nanti akan muncul trend line-nya, garisnya akan seperti ini. Ini garisnya lurus, ternyata garisnya adalah positif naik. Kita bisa kasih warna hitam misalnya seperti ini, kita akan tahu. Nah, ini cara membuat sketchernya. Oke, ini sangat mudah untuk membuatnya. Nah, kemudian dari sketcher plot tadi, kesimpulannya bahwa dilihat dari besarnya R yang mendekati 1, maka hubungan antara asam lemak dengan HDL adalah kuat. Jadi dari kuatnya ini bisa dilihat dari tabel yang tadi, karena antara 0,7, jadi 0,7 tadi adalah kuat. Jadi hubungan antara variabel asam lemak dengan HDL adalah kuat dengan pola linier positif. Jadi grafik sketchernya tadi positif naik. Maka dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi asam lemak, maka semakin tinggi kadar HDL-nya. Berarti kita bisa cek dari grafik,
ini asam lemaknya, semakin asam lemaknya semakin tinggi sampai 20, semakin asam lemaknya semakin tinggi, maka HDL-nya di sini juga akan semakin meningkat. Begitu cara menjelaskan kesimpulan. Nah, sekarang bagaimana dengan koefisien determina? Jadi koefisien determina ini yaitu R sama dengan R kuadrat. Jadi koefisien determina merupakan besarnya suatu proporsi variansi Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X. Apabila R sama dengan 1, maka R sama dengan 100%. Jadi kalau R-nya 1 sama dengan 100%. Nah, X memegang peranan dalam perubahan Y. Jadi X memegang peranan dalam perubahan Y bila terjadi perubahan X. Jadi kalau X-nya berubah, secara otomatis Y-nya nanti akan berubah. Y-nya nanti akan semakin berubah. Ini ada pada kasus di atas. Pada saat kasus yang kita buat barusan, asam lemak sama HDL tadi, R-nya adalah 0,768. Maka R sama dengan R kecil kuadrat. Jadi ini kan koefisien determina. Berarti kita, karena rupanya R sama dengan R kuadrat, maka R sama dengan 0,768 dikuadratkan sama dengan 0,59, sehingga persentase koefisien determina ini ada sekitar 59%. Jadi 59%. Nah, hal ini berarti HDL dapat dijelaskan oleh variabel SQT sebanyak 59%. Jadi variabel ini salah, ini variabel asam lemak ya, bukan ini asam lemak. Ini salah ketik, asam lemak sebesar 59%. Nah, uji hipotesis korelasi berdasarkan uji signifikan itu sangat nyata, atau nyata itu signifikan. Kalau signifikan nyata biasa berarti P kurang dari 0,05. Kalau sangat nyata berarti P kurang dari 0,01. Nah, ini dapat kita lihat dengan bisa kita itu dengan uji T. Jadi T sama dengan R akar N-2. Jadi R tadi ketemu 0,7 itu dikali akar N-1. N-nya ini adalah 7 dikurangi 2, berarti akar 7 dikurangi 2 berarti akar 5. Nanti kita cari dikali R dibagi akar 1 min R kuadrat yang barusan kita cari, R kuadrat. Berarti R kuadratnya yaitu akar 1 min 0,0768 kuadrat atau 0,59. Oke, bila T hitung lebih besar dari T tabel, HO ditolak. Bila T hitung kurang dari T tabel, HO diterima. Itu jadi ini ada T tabel, tetapi kita bisa menyimpulkan kalau nilainya ini nanti kurang dari 0,05 berarti kita terima. Nah, sedangkan apa sih tadi kok kita sudah menjelaskan korelasi determina atau koefisien determina, sekarang kita menjelaskan regresi linier. Nah, di PPT ini, di penjelasan ini adalah regresi single yang mana X-nya itu hanya 1 dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, persamaan ini variabel Y dan variabel X ini merupakan variabel yang saling berhubungan atau dependen sama independen. Nah, penentuan besarnya suatu variabel E yang lebih sulit diukur karena Y ini adalah respon dependennya, variabel X-nya itu lebih mudah diukur bila kita terkontrol. Dari contoh di atas, asam lemak merupakan variabel bebas, sedangkan HDL merupakan variabel yang terikat, sehingga HDL Y ini kan Y, jadi Y-nya ini adalah HDL. Jadi A plus BX, X-nya ini tadi asam lemak, berarti A plus B kali asam lemak. Itu cara membuat persamaannya. Jadi nanti kita cari dulu bagaimana cara mencarinya. Nah, ada istilah namanya metode kuadran terkecil, namanya BN
kali jumlah X Y dikurangi jumlah X kali jumlah Y dibagi N kali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X kuadrat. Koefisien B besarnya berupa nilai variabel Y apabila nilai variabel X berupa sebesar satuan unit. Nah, ini yang nanti kita cari. Ini kita cari terlebih dahulu. Koefisien A nilainya berapa, variabel Y-nya nanti berapa. Nah, di sini yang tadi kasus yang di atas baru kita masukkan di rumus yang tadi. Ini salah, ini ralat, ini adalah asam lemak ya tadi, nanti diganti asam lemak. Ini sama sebenarnya rumus tadi, kita tinggal memasukkan kemudian kita dapatkan angka-angka ini. Nah, kemudian regresi, kalau regresi linear berganda ini biasanya variabel X-nya ini lebih dari 1. Variabel X-nya lebih dari 1 dengan persamaan Y sama dengan A plus B1X1 B2X2. Nanti kalau misalnya ada variabel lebih dari 3 berarti B3 kali X3 dan seterusnya dengan penentuan koefisien determinan yang sesuai yang sudah kita cari.